aku save video ini, biar nanti aku share. Mudah-mudahan ini bisa jadi pandangan buat masyarakat Indonesia untuk benar-benar taat, patuhi peraturan. Masalahnya gini, Pi, di Jepang juga kan dulu di Wuhan juga udah dikasih tahu kan. Dan di Jepang juga dikasih tahu. Masalahnya apa? Dari orang misalnya nih yang belum ketahuan kalau dia tuh udah kena corona. Padahal dia tuh udah ada corona tapi belum ketahuan gitu. Terus misalnya nih, orang ini pakai toilet umum. Hmm. Nah, itu dari kotoran yang walaupun udah disiram toiletnya, udah disiram bersih, itu di sini aja kan toilet kering kan. Udah disiram Iya, bersih pun itu penyakit masih ada di situ katanya virusnya. betul, Apalagi yang di betul. Indonesia yang toilet umumnya rata-rata toilet basah gitu loh. Lu nggak bisa Sekedar ngebayangin. informasi ya, sekedar informasi, Italia juga negara dengan fasilitas kesehatan terbaik di Eropa, ya. Kita itu tidak ada pemungutan biaya sama sekali, tapi untuk saat ini karena memang pemerintah kekurangan biaya dan tampon untuk apa namanya uji lab itu memang sudah habis, tapi kemarin itu dengar minggu lalu pemerintah sudah mengorder dan kesel banget, gue tidak perlu menyebutkan negara di mana ya. Italia itu sudah pesen masker berapa berapa ratus ribu lah, berapa puluh kargo dari Cina itu dijegal sama satu negara di Eropa ya. Itu gue nggak usah sebut. Tahu gue. Dan sampai Italia ngorder lagi dan orang dari Cina sendiri yang mengawal sampai ke Italia gitu. Gue sedih banget gitu loh. Italia itu adalah salah satu di Uni Eropa, tapi tidak ada satupun orang Eropa yang membantu Italia. Justru malah menyudutkan dan menyalahkan. Dan kita benar-benar appreciate banget sama Cina yang bukan cuma bantuan medis, obat-obatan, tapi juga support untuk kita semua. Benar-benar salut. Sementara di Cina pun baru selesai peperangan lah, kasarnya seperti itu. Ini sih sepertinya apa namanya karantina akan diperpanjang ya menurut gua melihat belum cukup berkurang justru malah bertambah gitu. Ya nggak ngerti apa yang terjadi situasi di kota selain kota gua gitu. Karena gue juga bukannya nggak mau nanya, ada juga teman-teman gitu. Cuman kan apakah memberikan berita yang benar-benar terjadi atau enggak kan nggak tahu juga, ya kan? Karena ada juga beberapa video yang tempat gue lihat memberitakan kasarnya kurang baik lah menurut gue ya. Karena gini loh, rumah sakit atau dokter itu kan punya kode etik ya untuk menyelamatkan, untuk memprioritaskan atau apalah namanya itu. Dan kita sebagai pendatang ya, kalau gue pendatang yang disponsori oleh suami, jadi numpang hidup sebetulnya ya. Jadi gue juga cukup menyayangkan berita-berita yang di luar sana yang mengabarkan nggak tahu dia mau ngejar apa, gue nggak ngerti ya. Tapi kalau menurut gue ya sudah, yang kita tonton di televisi ada yang perlu kita share dan ada yang tidak perlu kita share gitu loh. Karena kita juga nggak tahu di media ini bener nggak seperti itu gitu loh. Jadi gue menyayangkan ada beberapa video yang juga gue tahu memberikan statement yang kurang baik gitu, menurut gue ya. Tapi ya itu kembali ke orangnya masing-masing gitu. Kalau gue hanya memberikan laporan dengan apa yang gue lihat sesuai dengan kapasitas yang gue punya aja. Ini gue juga berani bilang karena memang laporan dari rumah sakit kebetulan memang guru taekwondo anak gue dan sahabat gue yang bekerja di sana, makanya gue berani ngomong gitu karena memang dapat laporan dari mereka. So far sih KBRI juga memberikan pendataan ulang kepada semua WNI dan KBRI juga menyatakan semua WNI dalam keadaan sehat walafiat per hari ini ya, tapi nggak tahu selanjutnya seperti apa. Alhamdulillah deh, mudah-mudahan ya semua sehat-sehat deh. Jepang juga So far, per 19 Maret. Jadi untuk semua orang yang masuk ke Jepang, baik orang asing maupun orang Jepangnya sendiri yang misalnya habis tugas kerja dari mana, habis jalan-jalan dari mana, mereka mau masuk ke Jepang, mereka akan diisolasi dulu 2 minggu di bandara. sama.
Sama, baru boleh masuk ke Jepang. betul. Di sini sudah memang diberlakukan dari awal Maret ya. Cuman kan kita nggak tahu kalau misalnya dari bandara atau dokter setempat bilang lo diem-diem deh di rumah. Kita kan nggak tahu, nggak bisa kontrol gitu loh. Kalau di Cina memang udah canggih ya. Gue dapet info dari temen gue yang memang tinggal di sana gitu. Jadi mereka terdeteksi sendiri. Jadi dia dikasih gelang apa dikasih apa nggak ngerti lah gitu. Itu terdeteksi. Lu dari mana itu ketahuan. Kalau di Itali belum. Tapi memang ditanya. Kayak waktu gue itu awal Maret itu kan sempat sakit kita. Terus dokter memang dari awal Maret itu tidak diperbolehkan lagi orang datang ke klinik. Jadi nggak ada kumpul-kumpul lagi di kota gua. Jadi waktu kita sakit sekeluarga itu, dokter bilang ya udah cukup minum paracetamol dan obat batuk sambil 3 hari ke depan bagaimana. Jadi kalau memang